أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Bapak-bapak genap pengurus pimpinan ranting Muhammadiyah Randu Kuting 2 yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dikaruniakan pada kita, baik itu nikmat iman dan Islam ataupun nikmat sehat sempat, nikmat kemauan dan kemampuan untuk beramal saleh. Yang dengan nikmat itu semua alhamdulillah kita semua dimudahkan melangkahkan kaki untuk sama-sama talabul ilmu di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah-langkah kita mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kami curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kami minad dhulumati ila nur, dari kegelapan menuju cahaya, dari kejahilan kepada ilmu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita semua meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau sudah meyakini bahwa Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala, tentu harus kita yakin yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita semua wajib mentaati apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Ta'atuhu fima amar, mentaati terhadap apa yang diperintahkan. Wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alla yu'badu illa bima syara'a, kita tidak mau ibadah kecuali terhadap apa-apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala lewat Rasul. Kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jika di antara kita tanda bukti Rasulullah SAW itu adalah seorang nabi, adalah apa yang diucapkan selalu benar dan akan terjadi walaupun belum terjadi. Dan sekarang kita sudah menyaksikan yang disabdakan Rasul benar. Maka di antaranya kita membenarkan Rasulullah SAW terhadap tasdiquhu fima akhbar, membenarkan terhadap apa yang dikabarkan, baik yang dikabarkan yang telah lewat ataupun yang akan terjadi. Bahwa yang dikabarkan pasti terjadi, karena itu bukti kenabian Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Kitab 3 ini adalah banyak hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yaitu nanti kaum muslimin belajar dengan ahli bid'ah atau orang yang sedikit berilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asratis sa'ah ayul tamasal ilma indal asabi."
Dari sebagian tanda-tanda kiamat, yaitu diambilnya ilmu dari orang-orang yang kecil. Sekarang terjadi al-asahir. Ya, asahir dari kata al-asahir dari kata bentuk jamak dari sahirun. Al-asahir, sahir, yaitu artinya kecil, itu orang-orang yang kecil. Yang dimaksud orang yang kecil yaitu kecil ilmunya atau sedikit sekali ilmunya. Sehingga Abdullah bin Mubarak, salah seorang perawi hadis ini, dia menafsirkan al-asahir yaitu al-bidah, yang senang ahli mengada-ngada, ngarang-ngarang. Ya. Jadi sekarang terjadi, kita semua nanti akan mengambil ilmu bukan kepada ahli ilmu, belajar bukan pada ahli ilmu. Sekarang kita lihat banyak terjadi, muncul di mana-mana orang yang tidak berilmu dianggap ulama, sehingga banyak orang yang belajar ke sana. Yang diceritakan bukan ilmu, kadang-kadang yang diceritakan hanya ngelawak, guyonan. Ini yang jangan diucapkan adalah ilmu, karena memang bukan ahli ilmu. Dan Rasulullah bersabda sekarang terjadi, kita semua menyaksikan banyak orang yang bukan ahli ilmu bicara tentang ilmu, sehingga kita kadang-kadang Islamnya menceritakan kaya neta, barangkali deyanta. Kenapa yang disampaikan bukan ilmu? Dan nanti banyak orang yang menimba ilmu kepada yang bukan ahlinya, yaitu orang yang sedikit sekali ilmu atau ahli mengada-ngada. Sekarang kita semua menyaksikan. Itu bukti kenabian Nabi Muhammad SAW yang diucapkan benar. Kemudian yang kedua diantaranya, Nabi bersabda bahwa nanti orang-orang yang jahil diangkat sebagai pemuka atau tokoh agama dengan fatwa-fatwanya yang sesat dan menyesatkan. Ini zaman dulu belum terjadi, sekarang terjadi. Jadi orang-orang jahil diangkat sebagai pemuka agama. Sekarang kita lihat terjadi. Kita lihat hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah bin Amr bin As qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubki 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilm wa fi riwayah bi ra'yihim fadallu wa adallu. Hadis ini sahih, rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Jadi hadis ini sangat luar biasa, yang dulu enggak terjadi sekarang ternyata terjadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, "Innallaha la yuqbitul ilm intiza'an." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil ilmu begitu saja. Jadi yang diceritakan kadang-kadang nanti hari kiamat, Quran tinggal tulisannya, itu hilang. Jadi yang kitab itu hilang tulisannya. Ternyata Allah tidak begitu saja mengambil ilmu, tidak begitu saja, cabut begitu saja, hilang begitu saja. Yang jihu minal ibad, kita cabut begitu saja dari hamba-hambanya. Walakin akan tetapi yuqbadul ilmu biqabdil ulama. Diambilnya ilmu dengan diwafatkannya ulama. Jadi ilmu akan hilang apabila ulama wafat, ulama wafat. Itu ilmu akan hilang. Hatta idza lam yubdi 'aliman ittakhadhan nas ru'usan juhala. Maka apabila tidak tersisa orang yang alim, manusia akan mengangkat rais, orang-orang
juhal, orang-orang yang jahil. Wasu'ilu, maka ditanya, fa'aftau bi ghairi ilm, dia akan berfatwa tanpa ilmu. Wa fi riwayat dalam riwayat yang sebutkan bi ra'yihim, dengan ra'yunya. Fadallu wa adallu, sehingga sesat dan menyesatkan. Kalau zaman dulu mustahil. Karena yang namanya pemuka agama, Rais atau urusan Rais, itu kalau zaman dulu yang mesti orang yang pintar. Tapi kata Rasul, nanti manusia akan mengangkat orang yang bodoh jadi Rais. Dan sekarang kita menyaksikan dengan mata kepala, mendengar bahkan menyaksikan zaman sekarang banyak orang-orang yang jahil, bukan ahli ilmu, diangkat sebagai tokoh agama, pemuka agama yang penting berani. Sekarang terjadi. Karena Allah tadi mengambil ilmu tidak begitu cabut hilang ilmunya, tidak. Yang pada cerita-cerita Quran hilang terus enggak begitu. Tapi ulama wafat. Sehingga menjelaskan ilmu pada masyarakat tidak ada. Kalau jumlahnya banyak manusia yang jahil timbang yang berilmu, disebutkan layub, disebutkan layubki aliman, tidak tersisa orang yang alim, atau yang lain disebutkan sedikit orang yang alim, maka ittakhadhan nas ru'usan juhala, manusia mengangkat orang yang jahil, karena orang yang alim sedikit sekali. Yang ada adalah orang-orang yang jahil, sehingga dengan sangat terpaksa orang itu mengangkat orang yang jahil sebagai pemimpin. Kita lihat zaman sekarang, pemimpin buat rebutan. Padahal kalau orang yang tahu ilmu, jadi pemimpin kadang takut, karena itu adalah amanah. Bahkan kadang-kadang kita mempraktekannya, Rasul mengatakan, ya jangan mengangkat pemimpin pada orang yang minta jadi pemimpin. Ternyata sekarang hampir kita mayoritas rata-rata kepengen jadi pemimpin. Bahkan nyalon, yang namanya nyalon kadang modal, itu diangkat saja ketakutan. Nah, itu orang yang alim sekarang banyak sekali. Karena dia dari tokoh masyarakat, pemuka agama, maka banyak orang yang bertanya. Wasu'ilu, maka ditanya. Karena sebagai tokoh masyarakatnya banyak yang bertanya pada mereka. Begitu ditanya, fa'aftau bi ghairi ilm, dia berfatwa tanpa ilmu. Ya, dia ngasih nasihatnya tidak pakai ilmu. Akhirnya kadang pendapatnya macam-macam, beda-beda. Yang ini seperti ini, yang ini seperti ini, seperti ini. Yang benar mana? Kadang bingung. Padahal kalau kembali kepada ilmu, akan jawabannya satu. Tapi gara-gara pakainya di ra'yi, dengan ra'yu mereka, akal mereka, maka di sini disebutkan fadallu wa adallu, fatwanya sesat dan menyesatkan. Nah, sekarang Islam harus bersatu, malah dipetak-petak. Yang harus kembali kepada Islam, kembali pada golongan. Fanatik pada Islam harus fasyhadu bi anal muslimun, saksikan kami orang muslim, kadang-kadang ceket-ceketlah nyongka golongan yang seterusnya. Karena bukan pakai begitu lihat hadis memahami, ya umat akan pecah itu 73 golongan, seolah-olah Nabi Bewis ngomong Islam bakalnya pecah. Akhirnya nggak mau bersatu. Padahal ayat menyatukan banyak sekali, waqtasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Islam ummatan wahidah. Sekarang terjadi sekat-sekat. Mudah-mudahan dengan tempat seperti nanti kaum muslimin senang belajar ilmu, sehingga kalau jadi pemimpin yang sebagai pemimpin yang berilmu. Ya insya Allah kalau berilmu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi fatwanya tidak menyesatkan. Karena nggak ada ilmu, fatwanya yaitu sesat dan menyesatkan. Ini diantara yang disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat hadisnya, yang zaman dulu mustahil. Bahkan yang mustahil lagi juga zaman dulu itu kaum muslimin muncul
itu menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Ternyata sekarang kaum muslimin kadang malah ikuti Yahudi Nasrani. Yang zaman dulu sudah sabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kita lihat hadis yang sumber dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku wa fi lafdin dakhalu khudratud dhab la salaktumu. Faqulna ya Rasulullah al-yahudu wan nasara qala faman. Dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwasanya dia mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tattabi'unna, sungguh kamu akan mengikuti sunnah-sunnah man kana qablakum, orang-orang sebelum kalian. Jadi kata Rasulullah, sungguh kamu akan mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kamu, yaitu kaum sebelum kamu. Shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, kamu akan ikuti ajaran mereka. Bahkan disebutkan hatta lau salaku, sehingga apabila mereka melalui jalan salaku, tapi riwayat yang lain disebutkan hatta dakhalu qudratud dab, mereka masuk ke lubang. Kudrat itu kamar, dan maksudnya lubang dab biawak. Apabila mereka masuk ke lubang biawak pun, la salaktumu, kamu akan mengikuti. Itu lubang yang susah, kamu akan mengikuti. Pula sahabat mengatakan, kata Al-Qudsi mengatakan, ya Rasulullah, al-Yahudi wan Nasara, apakah kita ikuti Yahudi Nasrani? Qala faman. Maka Rasul mengatakan, kalau begitu siapa lagi bukan Yahudi Nasrani? Jadi kita semua akan mengikuti ajaran itu. Padahal Islam datang menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Yahudi senangnya banyak tanya kepada nabi-nabinya, tapi bukan untuk diamalkan, hanya untuk pengetahuan. Sehingga orang Yahudi ilmunya banyak, tapi tidak mau mengamalkan. Ilmu banyak tapi nggak mau mengamalkan. Otak-atik masalah ini, saking pinter aja. Kayak zaman dulu ketika suruh ibadah hanya sepekan sekali, hari Sabtu kamu ibadah. Ya pada Israel zaman dulu hanya ibadah sepekan sekali, Sabtu kamu ibadah. Mesti dunia terus, bagaimana dunia terus. Akalnya otak-atik juga. Kalau begitu saya supaya Sabtu ibadah, nanti Sabtu ibadah semua biar ini tenang, ibadahnya khusyuk. Saya Jumat pakai ranjau jaring kali. Nanti kalau sudah banyak Sabtu tinggal ya kan, ibadah kan istirahat, kumpul kok Sabtu ibadah, Ahadnya tinggal panen, ambil ikan. Otak-atik seperti itu. Ternyata begitu Jumat dipasang, Sabtu banyak ikannya, harusnya hari itu ibadah, malah sibuk. Wah, ibadah akan teman. Buat ibadah kira tidak ibadah karena banyaknya ikan. Yahudi pinter. Jika dia tidak ibadah, maka dijadikan kunu kirodatan kosiin. Jadikan kera yang hina, sifatnya seperti kera. Berarti mengatakan benda-benda jadi kera. Itu orang-orang Yahudi. Jadi pintar, bukannya bodoh, mereka pintar, tapi tidak mau melaksanakan. Sebaliknya An-Nasara, orang Nasrani itu dikatakan apa? Dhalin, sesat. Kalau tadi Yahudi dikatakan maghdub, dimurkai. Kenapa dimurkai? Karena dia punya ilmu tapi tanpa amal. Ilmunya kepengetahuan tidak mau dipraktekkan. Sebaliknya Nasrani banyak amal tanpa ilmu sehingga sesat. Gak ada bimbingan. Sing penting amal. Wis ora usah nganggo bimbingan, sing penting amal. Itu orang Nasrani.
bantu ini bantu tanpa amal. Maka Islam datang menyelisih mereka, yaitu ilmu dan amal. Belajar ilmu, pelajari, setelah paham diamalkan, itu Islam. Jadi bukan cuman ilmu kepengetahuan atau banyak amal tanpa ilmu, tapi ilmu dan amal. Maka itu menyelisih keduanya. Kata Rasulullah, nanti kamu ikuti mereka. Ya subhanallah. Walaupun susah kayak apa, kamu mengikuti. Contoh kita lihat kaum muslimin zaman dulu. Ya Allah, pakaiannya pakaian Islam, nutup aurat. Wong wadone nganggo tapih zaman kemien, kenang angin kebuka secuil, bek isin. Zaman dulu, anggaran wong selanaan, wong wadon kadang-kadang go guyonan, golek tekad. Kenapa? Enggak pantas. Kenapa membentuk orang umum? Akeh nganggonen tapi banyak ya. Saya kira tanggung-tanggung duduk celana panjang maning, Pak. Niru Yahudi pakaiannya golek, pakaiannya ya boneka dipakai, akhirnya celananya cendel, pupune katon, ora isin. Iya, mana kadang sih delengna sing kaya apa isin apa seneng ora ngerti sing delengan. Korone. Ya kadang-kadang ya bocah kadang penasaran ya. Ya kayaknya gone aku lagi kuning, ya ke pengajian. Wah rame nama mbak ini masalah aku. Ya kayak ke bocah wadon dan nom-nom ya seneng. Sampai jam 10-11. Ya bocah wadon loro lanang siji kaya pada ngobrol nang emper tak kunci, nang emper pada ngobrol. Asik-asik bae. Padahal sing oman niate ngunjungi pengajian, asik-asik. Itu zaman sekarang ikut-ikutan. Seolah-olah tidak berdosa. Dari pakaiannya, dari penampilan, dari ibadahnya. Yang Islam zaman dulu meninggalkan ibadah sholat kayaknya isin, wedi. Sekarang meninggalkan sholat hal biasa. Seolah-olah ya sholat hari ini yang orang sholatnya orang apa-apa. Anak sholat dalam hati. Sampai kadang ledek, titip, kurang ajar. Ini seperti orang Yahudi. Bahkan ibadah yang Islam itu sholatnya sehari 5 kali. Sekarang ikuti kita Yahudi, sing penting sampai minggu pisan. Yahudi kan tiap Sabtu, Nasrani kan tiap Ahad. Wah berarti kalau begitu saya tiap Jumatan toh. Ana model kayak kue. Ya tanpa sadar ngikuti. Dari pergaulannya, dari pakaian dan semuanya, ibadah termasuk ikut-ikutan. Ini yang Rasul sabdakan ternyata, walaupun seberat apapun, la salaktumu, kamu akan mengikuti. Sampai bayangkan manusia masuk ke lubang biawak, lubangnya cilik, manusianya gede kan orang bakalan bisa. Kamu akan ikuti. Artinya walaupun kon isin kayak apa zaman saiki, besok umat Islam akan ikut-ikutan Yahudi. Contoh, dalam hal riba, Islam tidak membenarkan riba. Dosa besar, takut. Karena riba itu ditantang perang sama Allah. Riba itu seperti menzinai ibunya. Sekarang kaum muslimin ikut-ikutan riba. Bahkan golek ciklaka riba pe kayane angel zaman saya ngikuti Yahudi dengan riba. Padahal kalau kita nggak pakai riba diberkahi. Karena Islam menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Padahal itu jelas, tutur paham. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba ad'afa mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun dan seterusnya. Tapi kadang-kadang ya Allah ayatnya apal. Riba kayak jenengan pan goleti utang ning ngebang sing tanpa riba. Kayone angel. Padahal mayoritas Islam. Saya dulu pernah mempraktekkan solusinya bagaimana. Saya dulu pernah modal hanya 100.000 setahun hampir 1 juta Pak untuk Islam. Gara-gara apa? Meninggalkan riba.
malah untungnya gede, diberkahi oleh Allah. Caranya primen bagi hasil, untung barang itu merugi barang rugi. Saya kira nasi modelnya ya pengen syariat, aku modelnya pak saya Islam bisa cara Islam, banknya diterapkan. Tapi ternyata sing anda bagi hasil orang gelem bagi rugi, ya, maka gak diberkahi. Jadi ya Allah kaum muslimin maka akan hina kalau model seperti itu. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya yang akan terjadi seperti itu diciptakan semua. Sampai dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bermajlis mungkin adalah kota Rawani Pak. Majlisnya Rasulullah dulu pernah menceritakan riwayat bahwa sholat subuh Rasulullah sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh dia naik mimbar menceritakan yang telah terjadi sampai datang waktu duhur. Karena waktu duhur dia berjamaah, setelah sholat jamaah lagi naik mimbar lagi menceritakan yang telah terjadi sampai asar. Setelah sholat asar dia naik mimbar lagi menceritakan yang akan terjadi dan yang telah terjadi. Itu sampai dengan datang waktu maghrib baru selesai. Nanti ngajinya sing subuh sampai maghrib. Suara kerja deh. Zaman dulu itu karena yakin Allah pasti ngasih rezeki. Ya. Rezeki pasti ada. Orang mikir kerja, orang mikir apa pasti ada rezekinya, baik dari dagangan dari mana pasti terjadi. Anggar saya kan anggone akal. Mina ke pegawai negeri saja. Anggar orang kerja, orang mangan. Kemudian ada pegawai kerajaan, pegawai ini kan sama dulu ada. Pegawai pemerintahan ada, tapi pemerintahannya Islam. Sehingga ya kalau untuk taklim ya dibolehkan. Kayak jenengan di Saudi zaman sekarang kerja di Saudi di sana, saya ketika di sana kerja seminggu hari banyak sepekan itu 5 kali. Kalau Kamis Jumat libur. Di sana untuk masuk jaliyah, untuk taklim, untuk main-main di temannya, olahraga hanya 5 hari bebas. Tapi genaknya ya pada bayar 5 Sabtu Minggu, yang bebas Sabtu Minggu. Ya berarti kalau taklim kan aslinya ada, cuman kadang-kadang tinggal kita gunakan. Ketika saya di Saudi sama Anas sih ketika wah dia liburan kebetulan ini kancane. Ya anak sing ke majelis ilmu wah daripada pengen ngaji ya itu tergantung. Maka kalau kita ngaji ya Rasulullah mungkin benar yakin. Saya kan anggone akal Pak. Nyong orang asap orang mangan. Benar Pak. Nyong orang kerja orang mangan. Nyatanya apa alhamdulillah. Orang duwe sawah, orang duwe pekerjaan tetap, orang duwe apa-apa Pak. Bojone nganggur bahkan pengen dagang keset betak omong kon nganggur bae. Alhamdulillah mangan. Malah alhamdulillah gawe musala gawe masjid dia dadi kabeh. Alhamdulillah. Kenapa? Allah yang ngasih rezeki. Jadi kita semua rezekinya udah dijatah Pak. Kita harus yakin bahwa kita orang hidup dikasih rezekinya sama Allah sudah pasti sekian. Sudah. Tinggal kita cara ngambilnya. Ya, jenengan agar walaupun jungkir balik kayak apa, turun oleh rezeki nek, ya orang bakalan oleh. Kenapa aku ben pedagang Pak, dagang keliling. Kejar endah payu ternyata muter-muter kesel orang payu-payu. Ya Allah menghendaki orang laku-laku, tapi begitu susah umat nyatak jago. Cuman dolanan anak satu, tiba-tiba dikerubuti dagangan malam teng. Ya Allah berkehendak lain ternyata begitu mandek payu. Jadi memang sudah dinas, sudah dapat rezeki sekian sudah. Nah kita tinggal cari bagaimana cara mengambilnya. Anak sing nganggo dagang, anak sing kerja, anak sing itu hanya bagaimana cara mendatangkan rezeki kita. Bahkan ada kan kita turu, kan kadang-kadang diwain ada rezekinya wis waktune. Kak, buktinya apa? Aku ini sawengi. Terus duit kita bisa oleh 11,5 juta. Padahal utangnya
20 juta. Sehingga dia digedek-gedek, alhamdulillah kalau berkehendak bisa hadir. Ya qadarallah anak-anak sertif ke peresmian pondok pesantren Air Fakhruddin. Wah, kian asing kenal juga. Kejar alhamdulillah langsung ditransfer. Lanang kanan bukan, ya ini baliknya tidak ini. Saya luar kota, alhamdulillah. Ini kalau berkehendak, tapi kalau nggak berkehendak saya udah muter-muter. Jangankan sawangi seminggu, full kadang di blok. Ya kadang 15 dina orang lihat apa. Jadi kita sih penting, insya Allah kalau kita yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ngasih rezeki pasti dikasih, nggak bakalan nggak dikasih. Jadi walaupun agar sacuil pasti dikasih. Ya kadang-kadang bermakan agar meninggal, baru ngopi meninggal. Kalau ada teman habis pedagang jahe, ternyata nembe balik di kabarna meninggal. Ya qadarullah baju wudhu tiba meninggal. Itu rezekinya dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini diantara yang Rasulullah SAW ceritakan yang akan terjadi dan kita semua menjumpainya. Padahal Rasulullah ceritakan yang telah terjadi. Ada Fir'aun, ada Musa, ada Isa dan seterusnya. Itu juga yang telah terjadi. Jadi yang disabdakan Rasul itu benar. Maka kita kalau mengakui Nabi Muhammad utusan Allah, yaitu tasdiquhu fima akhbar, membenarkan terhadap apa yang dikabarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena barangkali ini lebih saya sampaikan karena sudah terlalu malam, ya jam 9.45. Sampai di sini barangkali nanti ada ditanyakan, monggo dari saya cukup sekian dulu. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.